Wow, sangat miris. Proyek revitalisasi 1,87 miliar rupiah SMP Nurul Azman jadi sorotan. Dugaan proyek diborongkan, spesifikasi material, PPDB, hingga penjualan LKS jadi perhatian. Pemirsa, proyek program revitalisasi Satuan Pendidikan tahun anggaran 2026 di SMP Nurul Azman Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor menjadi sorotan setelah tim investigasi media menemukan sejumlah fakta lapangan yang dinilai memerlukan perhatian serius dari aparat pengawas dan aparat penegak hukum. Proyek yang bersumber dari APBN tahun anggaran 2026 dengan nilai Rp1.873.209.000 tersebut semestinya dilaksanakan sesuai petunjuk teknis, spesifikasi teknis, serta prinsip transparansi dan akuntabilitas. Namun, hasil investigasi di lapangan memperlihatkan sejumlah kondisi yang memunculkan pertanyaan serius terhadap pelaksanaannya. Saat tim investigasi mendatangi lokasi pada 2 Juli 2026, Kepala SMP Nurul Azman selaku penanggung jawab proyek tidak berada di lokasi. Upaya konfirmasi belum dapat dilakukan. Di lokasi proyek, tim investigasi memperoleh keterangan dari para pekerja yang menyebut bahwa pekerjaan dilaksanakan dengan sistem pemborongan. Informasi tersebut menjadi perhatian karena apabila proyek revitalisasi swakelola memang diwajibkan dilaksanakan sesuai ketentuan yang melarang pemborongan kepada pihak ketiga, maka kondisi tersebut perlu ditelusuri oleh instansi berwenang untuk memastikan kesesuaiannya dengan aturan yang berlaku. Selain itu, tim investigasi menemukan para pekerja tidak menggunakan alat pelindung diri (APD) saat bekerja. Apabila APD telah dianggarkan dalam rencana anggaran biaya RAB, maka kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai pelaksanaan standar keselamatan kerja sekaligus penggunaan anggaran. Temuan lain yang menjadi perhatian adalah penggunaan besi cincin berdiameter sekitar 3 mm, kawat banci, dengan jarak pemasangan sekitar 25 cm. Berdasarkan hasil pengamatan di lapangan, material tersebut diduga tidak sesuai dengan spesifikasi teknis yang seharusnya digunakan dalam pekerjaan konstruksi. Dugaan tersebut memerlukan audit teknis independen agar dapat dipastikan kesesuaiannya dengan gambar kerja dan dokumen kontrak. Tidak hanya itu, beberapa guru mengaku tidak mengetahui secara terbuka pelaksanaan proyek maupun penggunaan anggaran, termasuk guru bernama Mulyadi. Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan mengenai keterbukaan pengelolaan proyek yang dibiayai oleh uang negara. Keterangan para pekerja juga menyebut tenaga kerja berasal dari Purwokerto, Jawa Tengah dengan jumlah sekitar 17 tukang dan 13 kenek yang seluruhnya disebut bekerja di bawah sistem pemborongan. Sorotan juga mengarah pada pelaksanaan penerimaan peserta didik baru atau PPDB. Berdasarkan informasi yang dihimpun tim investigasi, biaya masuk disebut mencapai sekitar Rp1.500.000 per siswa dengan jumlah peserta yang telah mendaftar sekitar 50 orang, sehingga nilai penerimaan diperkirakan mencapai Rp75 juta. Dasar penetapan dan penggunaan biaya tersebut menjadi hal yang dinilai perlu dijelaskan secara terbuka. Di sisi lain, tim investigasi juga menerima informasi mengenai dugaan praktek jual beli lembar kerja siswa atau LKS kepada peserta didik. Jika informasi tersebut benar, maka praktek tersebut patut ditelusuri lebih lanjut untuk memastikan kesesuaiannya dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan pendidikan. Dengan nilai proyek yang hampir Rp1,9 miliar, masyarakat berhak memperoleh kepastian bahwa pelaksanaan revitalisasi benar-benar sesuai ketentuan, tidak menyimpang dari petunjuk teknis, menggunakan material sesuai spesifikasi, dilaksanakan secara transparan, serta seluruh penggunaan anggaran dapat dipertanggungjawabkan. Berdasarkan hasil investigasi lapangan tersebut, tim media mendesak Inspektorat Jenderal Kemendikdasmen, Inspektorat Kabupaten Bogor, BPKP, BPK, Kejaksaan, Kepolisian, serta aparat pengawas lainnya untuk segera melakukan audit investigatif dan pemeriksaan menyeluruh terhadap proyek revitalisasi SMP Nurul Azman, termasuk dugaan pemborongan proyek, kesesuaian spesifikasi material, penggunaan anggaran, pelaksanaan PPDB, serta dugaan praktek penjualan LKS. Jika dalam pemeriksaan ditemukan adanya pelanggaran terhadap ketentuan administrasi maupun tindak pidana, aparat penegak hukum diharapkan menindaklanjutinya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dari Gunung Putri Bogor, jurnalis Lensa TV melaporkan.